Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa minta waktunya sebentar? Bisa. Ini ada tugas dari sekolah untuk mewawancarai tentang COVID-19. Tugas dari Sekolah sekolah. Mulai kapan tugasnya? hari Senin. Hari Senin yang lalu. Enggak, Senin ini. Ya, bisa. Masalah Saya- apa? COVID-19. COVID-19. Oh ya. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Ya, ayo sana. Sambil duduk. Aduh. Saya mulai pertanyaannya ya. Ya. Apa gejala virus corona atau COVID-19? Gejala virus corona atau COVID-19 yang pertama, orang yang terjangkit atau dikatakan positif kena virus COVID-19, yaitu yang pertama merasa sesak nafas. Jadi di tenggorokan ini terasa kalau nafas katanya seperti itu, sesak nafas, sulit nafas, terus pusing kepalanya, bisa muntah-muntah, dan demam tinggi, suhu badannya tinggi di atas 30 derajat. Maka orang itu dipastikan atau diposisikan sudah dalam pengawasan, dalam artian sudah bisa dibilang terjangkit virus COVID-19. Karena COVID-19 itu gejalanya seperti yang Bapak tahu di televisi dan teman Bapak yang dari kesehatan, seperti itu. Bagaimana cara mencegah dan menghindari COVID-19? Cara yang paling jitu yaitu kita harus istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, jaga kesehatan dan kebersihan tubuh, hindari berkerumun dengan orang-orang, jaga jarak atau social distancing, atau yang sekarang yang terbaru yaitu physical distance, dan diusahakan menjaga kebersihan dan orang itu tidak stres. Itu yang paling mudah. Ditambah lagi jaga kebersihan itu banyak caranya. Jadi menjaga kebersihan di lingkungan kita, terus di rumah itu disiapkan air untuk cuci tangan, dan harus ada sabun untuk cuci tangan. Di sekolahanmu kan ada? Ada. Itu yang paling sederhana yang harus dilaksanakan oleh setiap manusia, seperti bapak, kamu, mama, dan kakak. Seperti itu, bapak kalau pulang dari kerja tidak masuk ke rumah, cuci tangan dulu. Apakah masker benar-benar efektif dalam mengurangi resiko terkena virus COVID-19? Ya, masker sangat efektif untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19, karena COVID-19 atau virus COVID-19 itu penyebarannya yang jelas melalui udara. Yang kedua, kenapa masker sangat efektif? Karena kita tidak tahu kalau berpapasan dengan orang, kalau tidak pakai masker, karena penyebarannya juga melalui bersin. Jadi semprotan bersin dari seseorang itu sangat berbahaya, meskipun kita belum tahu orang itu yang bersin itu orang kena virus corona atau tidak. Tapi dengan masker jarak yang agak jauh itu untuk mencegah secara efektif dan sangat efektif. Apalagi
Bagaimana cara mendiagnosis virus COVID-19? Sebenarnya Bapak tidak tahu, tapi menurut orang-orang medis dan televisi, mendiagnosa orang yang terjangkit COVID atau virus COVID-19 itu salah satunya yaitu melalui tes suhu tubuh. Orang dilihat suhu tubuhnya, kalau di atas 37 derajat maka orang itu mempunyai badan yang suhu yang panas yang tinggi. Terus yang kedua, dari hasil itu baru dicek secara laboratorium. Orang bisa terjangkit positif kena virus corona jika sudah diketahui dari hasil lab dan tes yang tadi itu, maka secara otomatis akan keluar hasil orang ini positif atau negatif terjangkit virus corona. Kalau positif maka dikarantina atau diisolasi di satu tempat, yaitu di rumah sakit mungkin selama 14 hari sampai dia sembuh. Kalau sudah sembuh masih wajib isolasi diri selama 14 hari. Itu yang Bapak bisa berikan jawabannya. Yang terakhir, bagaimana virus COVID-19 menyebar? Penyebaran virus 19 yang jelas melalui udara yang paling utama. Terus dari semburan orang yang bersin, dengan catatan orang yang bersin tadi terjangkit virus COVID-19. Jadi makanya kalau ketemu orang kita harus jaga jarak atau social distance, minimal jaraknya harus 2 Meter. Karena penyebaran virus corona itu lewat udara. Secara otomatis kita berada dimanapun, kita tidak tahu ketemu sama orang itu terjangkit virus atau tidak, kita tidak tahu. Karena penyebarannya lewat udara yang jelas. Yang kedua yaitu lewat semburan bersin orang yang terjangkit COVID-19. Itu yang pokoknya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu aja.